wish indeed that my mother, whose memory I cherish across the veil of years, could have been here to see me. Oh, hai semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk. Dan pada malam hari ini, Mimin akan membahas mengenai post yang paling mengerikan di Reddit. Dan langsung aja. Oh iya, sebelum kita memasuki ceritanya ya, Mimin pengen curhat dulu nih kepada kalian. Kalau semisalnya pembahasan sebenarnya yang ini itu adalah mengenai berbagai macam lost media yang paling mengerikan di internet. Cuman masalahnya kalau lost media itu cerita sama videonya tuh masih belum valid pas Mimin temukan. Karena apa ya? Mimin pas udah ceritanya udah valid nih, udah semua Mimin rangkum, tetapi ternyata videonya nggak ada. Nah, Mimin kan kalau misalnya mau membahas itu nggak ada videonya, itu kayak apa ya? Kayak kurang seru gitu, kayak apa ya? Kayak kurang gitu kan. Nah, mending Mimin sisihkan dulu atau Mimin taruh dulu lah skrip atau enggak pembahasan mengenai lost media. Nanti kalau misalnya Mimin udah siap, nanti Mimin bakal record dan Mimin akan bertanya kepada kalian untuk menunggu jawaban menurut kalian sendiri itu kayak gimana gitu. Jadi ya itu aja sih yang Mimin pengen katakan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah forum yang bernama Reddit. Nah, Reddit menurut Wikipedia adalah situs web hiburan dan juga berita tempat pengunjung yang telah terdaftar dapat berkontribusi dalam bentuk pemberian postingan pranala atau teks. Nah, pengunjung lain ini dapat memberikan suara atas atau bawah yang kemudian akan dihitung untuk memberikan peringkat postingan tersebut, yang menentukan posisinya dalam halaman situs web. Nah, isi situs dibagi berdasarkan tema. Nah, tema ini disebut subreddit. Gini ya, dalam berbagai macam postingan Reddit yang pernah Mimin temui, sebenarnya sih ya, postingan Reddit ini layaknya kayak semacam postingan Twitter ataupun kayak semacam orang-orang yang tingkah lakunya tuh kayak Twitter. Cuman masalahnya Reddit itu kayaknya lebih bebas ketimbang Twitter. Kalau misalnya Kak Mimin salah, kalian bisa koreksi di bawah. Tapi menurut Mimin sendiri, ini emang Reddit ini lebih bebas lah istilahnya. Tapi saking bebasnya, banyak konten dari Reddit ini bener-bener kayak apa ya, parah banget. Dan juga pemerintah kita yang ada di Indonesia ini langsung memblokir situs forum Reddit ini karena gara-gara ada isu yang namanya isu pornografi dan juga isu yang melibatkan hal-hal yang berbau sensitif. Tapi ya sebenarnya nggak hanya di Indonesia aja, tapi di negara-negara lain pun juga memblokir situs Reddit ini karena terlalu berbahaya lah untuk digunakan oleh banyak orang, apalagi anak-anak. Tapi begini, walaupun ya Reddit itu diblokir, pasti bisa dong, kita masih bisa akses dengan menggunakan VPN. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh postingan yang menurut Mimin tuh gila banget. Mimin bukan membahas mengenai isu pornografi ataupun isu-isu lainnya yang ada di Reddit. Cuman Mimin akan membahas mengenai dark secrets atau sisi gelap dari Reddit yang belum pernah kalian temui sebelumnya. Sebenarnya sih ya, Mimin di sini pengen bikin 2 video, tapi masalahnya pas Mimin cek lagi ternyata hanya sebatas segini doang yang menurut Mimin tuh menarik. Sebenarnya sih ya, Mimin tuh juga akan membahas mengenai Reddit ini lagi kalau Mimin menemukan sesuatu hal yang menarik. I'm Johnny Quasar, and this is my robot dog, Goddard.
Pada tanggal 8 September 2010, tweet Reddit yang diposting oleh I Wish I Was a Meme di subreddit yang bernama Air Gaming ini hanya sebatas meminta penggunanya untuk membuat daftar beberapa mod Oblivion favorit mereka. Dan ada salah satu komentar yang menurut Mimin ataupun menurut banyak orang itu banyak menimbulkan tanda tanya. Begini, dalam salah satu komentarnya, salah satu pengguna Reddit yang bernama Y Video Games ini memposting suatu komentar yang isinya tuh seperti ini. Tombol uninstall, game ini hebat dan sebagainya, tetapi sulit untuk sepenuhnya menghapus semua sampah yang tertinggal di sistem Anda. Anda benar-benar perlu memeriksa mod itu ketika saatnya tiba untuk menyingkirkannya. Jika tidak, saya pikir Oblivion Overhaul Oscuro ini adalah awal yang baik. Nah, selama Y Video Games itu tadi berkomentar ya, kan pasti ada para pengguna Reddit yang lain merasa bingung dan juga merasa nggak ngerti, sulit dipahami mengenai isi komentar mengenai Y Video Games kan. Nah, masalahnya adalah pada saat para pengguna Reddit yang lain ini menekankan si Y Video Games ini untuk menjelaskan apa maksud dari komentarnya, malah si Video Games ini berkomentar lebih nggak masuk akal. Nih, ini adalah isi komentar yang kedua yang Mimin translate. Begini isinya. Jadi, tombol uninstall, game ini hebat. Ubisoft pergi ke Steamworks, bye-bye. Selalu menggunakan DRM. Tapi Anda sering pergi bekerja, selalu bekerja, DR. Periksa sampah yang ditinggalkannya dalam diri Anda. Nah, setelah itu, Y Video Games ini kemudian melakukan spam pada tweet tersebut dengan variasi kalimat Ubisoft go Steamworks bye-bye always on DRM selama 4000 kali dalam waktu kurun beberapa jam doang. Gila nggak tuh? Jadi, ya, gara-gara ada orang yang menekankan apa maksud dia berkomentar seperti itu, si Video Games ini malah bikin seakan-akan komentar yang nggak masuk akal dan tambah nggak masuk akal karena komentarnya tuh sering muncul terus-terusan dalam waktu beberapa jam doang selama 4000 kali. Nah, banyak orang-orang yang mikir kalau misalnya kayak ini pengguna Reddit yang bernama Y Video Games ini kayak semacam bot. Ya kayak semacam bot ataupun kayak semacam mengalami gangguan dalam pikirannya mungkin, dan juga ya pokoknya orang-orang tuh masih skeptis ataupun masih masih nggak sinkron lah, maksudnya nggak ngerti. Ya, sebenarnya keanehan mengenai sebuah akun Reddit yang bernama Y Video Games ini nggak sampai di situ aja. Dan Y Video Games, jika Mimin telusuri lebih dalam lagi, ternyata Mimin menemukan sebuah artikel atau sebuah informasi yang dimana Y Video Games ini dulunya pernah memposting sebuah gambar yang bisa disebut curse image ataupun gambar-gambar aneh yang sulit dijelaskan. Nah, gambar-gambarnya itu kayak gini, dan juga ada salah satu gambar yang ini bukan curse image, cuman ini adalah salah satu pesan yang difoto saat dia menuliskan kata yang sama di sebuah komentar di postingan Reddit yang isinya tuh seperti Ubisoft pergi ke Steamworks bye-bye selalu di DRM, dan itu ditulis berulang kali dan difoto sama dia. Ya, Mimin nggak ngerti apa maksud dari dia, dan juga ini tuh aneh banget. Kalau semisalnya kalian nggak ngerti DRM itu apa, dari tadi kan Mimin kan bahasnya DRM terusnya. Nah, DRM itu adalah sebuah teknologi sistematis dengan fungsi melindungi produk-produk digital yang memiliki hak cipta di dalamnya, termasuk video game. Nah, konsepnya adalah DRM akan memberi semacam batasan untuk beberapa aspek tertentu pada sebuah aplikasi termasuk game.
Nah, Digital Rights Management alias DRM ini hadir untuk mengatasi segala jenis pembajakan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari DRM. Nah, dalam suatu artian tersebut, Mimin mempunyai satu teori yang dimana kemungkinan si video games ini memainkan game Oblivion itu dalam bentuk bajakan kan. Nah, pastinya game bajakan itu justru malah membuat video games ini nggak nyaman karena banyak banget bug atau enggak kayak semacam glitch yang kayak semacam gamenya tuh rusak atau bagaimana gitulah. Tapi istilahnya ya namanya juga game bajakan, pasti ya ada konsekuensi yang harus dia dapat. Cuman yang anehnya adalah kenapa dia tuh harus nge-spam. Tapi Mimin nggak tahu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. I'm Johnny Quasar, and this is my robot dog, Goddard. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah video yang berasal dari subreddit Ghost. Nah, biasanya sih ya subreddit Ghost itu isinya ya mengenai berbagai macam pengalaman seseorang mengenai hantu dan juga penampakan. Cuman di sini ada salah satu video yang menurut Mimin tuh bener-bener menarik. Ya, di sini sebenarnya ya videonya tuh hanya sebatas 30 detik dan isinya tuh mengenai seorang pria yang dimana dia tuh menaiki sebuah lift. Dan di sini si pembuat videonya itu bercerita kalau misalnya orang dalam video itu adalah temanku. Dia memposting ini di Instastory-nya dan tidak menyadari apapun sampai seseorang menjawab ceritanya dengan mengatakan bahwa mereka tuh mendengar seorang wanita meminta tolong. Dan kalian bisa dengar gak? Okay. Damn, that was scary. I was expecting a stink. Kalian dengar nggak tadi? Coba kita ulang. Dan ya, sebenarnya ya Mimin nggak notice pada saat awal-awal video ataupun pas Mimin lihat tuh masih belum notice. Tapi pada saat Mimin naikin volumenya, nih ada suara wanita yang mengatakan help them, atau bisa dibilang kuping Mimin emang masih belum jelas, jadi bisa saja itu bilangnya help us. Ya Mimin nggak tahu deh apakah kuping Mimin yang agak bermasalah atau kita yang halu atau yang gimana. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. I'm Johnny Quasar, and this is my robot dog, Goddard. So ya, ini cerita postingan Reddit yang bisa dibilang mengerikan banget dan juga sampai-sampai Mimin tuh ngeri membacanya karena ini ceritanya tuh melebihi creepypasta dan juga lebih ngerinya adalah ini adalah kejadian yang asli. Dan ya, kalian dengerin aja ceritanya dan ini agak panjang. Jadi Mimin harap kalian nggak bosen lah ya untuk mendengarkan cerita yang ini. Oke, sebenarnya Mimin pengen menceritakan tentang ini. Cuman Mimin ngasih tahu dulu nih kepada kalian kalau semisalnya Mimin menjawab aku, saya, dan juga gue atau ya sebagainya, itu bukanlah Mimin sendiri ya, tapi melainkan subjek orang pelaku cerita tersebut. Maksudnya itu adalah orang dari cerita ini, bukan Mimin sendiri. Oke, paham ya? Kalau bisa paham, kita lanjut.
Jadi ada sebuah cerita yang diposting di subreddit Reddit No Sleep, dan juga isinya tuh mengenai hal-hal mengganggu yang saya temukan di kamar cadangan. Halo dan maaf untuk perkenalan singkat saya. Saya itu takut dan bingung tentang apa yang terjadi dan saya butuh bantuan. Seseorang teman berkata saya tuh harus memposting ini di Reddit, meskipun saya seorang maklar barang tak berwujud, bukan editor. Tapi saya benar-benar membutuhkan jawaban. Dan jika ada yang membantu saya memahami semua ini, ada baiknya menjelaskan situasi saya secara terbuka. Saya merasa seperti kehilangan akal sehat dan terus terang, saya tuh tidak tahu kemana harus mencari jawaban. Saya menyewakan apartemen di seluruh Manhattan dan Brooklyn. Kadang-kadang menghasilkan biaya yang layak, tetapi sejujurnya saya itu nggak cocok untuk bisnis ini. Saya melihat keluarga yang membutuhkan dan saya itu mencoba yang terbaik untuk membantu mereka. Tidak menggoyahkan mereka sebanyak mungkin, seperti banyak orang lain di industri ini. Bagaimanapun, saya baru-baru ini pindah ke unit 2 kamar tidur untuk membersihkannya dan tinggal sampai bulan depan ketika saya menandatangani sewa 1 tahun untuk ruangan baru saya. Saya sudah di sini selama sekitar 1 minggu, baru saja membongkar semuanya dan mencoba untuk mengerjakan beberapa perbaikan sederhana. Saya tidak akan membuat Anda bosan dengan pekerjaan pemeliharaan. Tidak ada catatan yang terjadi sampai saya itu mendengar suara-suara yang datang dari kamar tidur kedua yang kosong. Nah, saya itu membeli tempat tidur dan bingkai ukuran queen, tetapi selain itu kamarnya itu kosong. Namun, beberapa malam yang lalu, saya itu mendengar suara gemuruh yang aneh, hampir seperti suara digital, ya kayaknya kayak semacam TV, handphone, atau yang ya alat digital lah istilahnya. Itu pertama-tama saya itu ngira kalau misalnya itu adalah tetangga lantai atas saya yang sedang memindahkan perabotan. Tapi ketika saya bangkit untuk mungkin mengetuk langit-langit dengan ringan untuk ngasih tahu nih kalau misalnya, wah ini kayaknya berisik nih, terlalu berisik nih gitu, bisa dipelanin gak suaranya. Nah kayak gitu. Itu saya itu langsung nyadar kalau misalnya itu berasal dari ruangan lain suaranya, bukan dari atas. Jadi kamar tidur kedua menghadap ke jalan yang sibuk. Jadi saya itu hampir mengaitkan kebisingan dengan lalu lintas ataupun konstruksi yang tidak dijadwalkan dengan baik. Tetapi semakin dekat saya itu berjalan ke pintu yang tertutup. Semakin saya yakin suara-suara itu berasal dari dalam. Sedikit gugup seseorang entah bagaimana naik ke lantai 2. Saya itu mengeluarkan pisau dapur dari kotak peralatan makan saya dan mendekati pintu. Benar-benar bingung dengan drone, dengungan elektronik yang terdengar, dan aku pun memutar knob dan menendang pintu masuk. Pisau terangkat sebagai pertahanan dan kebingunganku itu semakin bertambah. Semua jendela tertutup dan terkunci, tidak ada seorang pun di sana, dan suara itu langsung hilang saat pintu dibuka. Tetapi perut saya itu melompat ke tenggorokan ketika menemukan apa yang ada di lantai. Ada ibu jari yang terputus, darah itu masih benar-benar masih basah, dan juga masih masih kayak semacam baru dipotong dengan irisan yang bersih. Aku hampir muntah, mundur saat kengerian membanjiri pikiranku. Saya kembali untuk mengambil beberapa foto dan video ibu jari dan berhati-hati untuk tidak menyentuhnya. Nah, selain itu, kompartemen penyimpanan di atas pintu lemari itu terbuka lebar meskipun telah ditutup ketika saya itu terakhir berada di sana. Dan sama sekali tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada panel palsu ataupun dinding palsu. Saya sudah memeriksa berulang kali ketika cobaan itu. Nah, ini adalah video yang saya ambil dengan ponsel saya agak grafis. Nah, di situ ada semacam link YouTube yang dimana di situ videonya tuh mengenai penemuan jari yang terputus itu. Cuman masalahnya YouTube itu kemungkinan mengetahui kalau misalnya itu adalah adegan kekerasan. Jadi videonya tuh hilang dan dihapus. Tapi Mimin menemukan seseorang yang udah download videonya, tapi
Mimin pengen nunjukin kepada kalian, tapi kayaknya ini Mimin harus ngeblur videonya karena takutnya ya YouTube itu makin sensitif. Jadi mohon pengertiannya. Saya memeriksa di bawah tempat tidur, saya menjelajahi setiap sudut-sudut dan celah, tetapi tidak ada sama sekali di sana. Tidak ada lubang di dinding, jendela, langit-langit, ataupun lantai sama sekali. Dirasa nggak ada yang beres, saya menelpon polisi dan mereka datang dengan tetangga-tetangga lain juga langsung datang di depan apartemen saya. Nah, polisi tersebut langsung mengajukan pertanyaan kepada saya. Dan setelah menjawab semuanya, mereka mengambil informasi dari pemilik gedung dan beberapa tetangga lainnya. Nah, akhirnya setelah semua penyataan dan foto-foto itu diambil, pengalaman yang menyedihkan itu berakhir ketika petugas berseragam berjalan menuruni tangga untuk keluar. Setelah berterima kasih atas kerjasamanya, detektif yang tersisa ini menyarankan untuk mengganti kuncinya. Tetapi saya itu tahu pasti tidak ada orang yang datang ataupun pergi. Kamar tidur saya pun tepat di sebelah pintu masuk apartemen di dekat televisi. Dan tetap terkunci dan terkunci. Nah, beberapa jam setelah mereka polisi ini mengosongkan apartemen, saya masih tidak bisa tidur mengetahui sesuatu yang mustahil nampaknya telah terjadi. Beberapa hari berikutnya sebagian besar itu lancar, tetapi saya tuh langsung menutup pintu kamar tidur kedua itu untuk berjaga-jaga. Dan saya pun tetap sibuk di kantor. Tinggal lebih lambat dari biasanya untuk membatasi waktu yang saya habiskan di rumah yang tidak lagi terasa seperti itu. Saya makan di luar, berlama-lama di kedai kopi, mencari petunjuk atau anomali lain tentang apa yang sebenarnya terjadi di apartemen saya. Nah, tetapi saya tuh menemukan sangat sedikit forum tentang sesuatu yang mirip dengan situasi saya. Terutama hanya pencurian yang salah dan mimpi buruk mengenai makanan cepat saji sebagai hasil pencarian saya. Nah, tadi malam saya mendengarnya lagi dan saya tuh langsung mengeluarkan ponsel saya untuk merekamnya. Hari ini saya kembali ke apartemen dengan perasaan mual, tetapi didorong melalui proses memulai telepon dan mencari petunjuk. Nah, tidak ada panggilan atau teks dan beberapa kontak yang disimpan ini dalam daftar adalah nomor yang nggak lengkap. Seperti nomor belakangnya itu cuma sekedar 14344, 12824, 143 dan seterusnya. Tidak ada foto, tetapi ada dua video yang saya saat nonton itu rasanya jijik dan ngeri. Yang pertama menunjukkan beberapa massa berdaging atau kayak semacam gumpalan daging yang hampir menyerupai wajah tanpa mata di balik plastik yang transparan. Ketakan gigi atau bergerak dalam ledakan panik itu saat suara mengerikan itu menjerit. Nah, klip yang kedua adalah pintu kamar tidur kedua yang terbuka dari dalam. Ingat nggak ya tadi? Yang kamar tidur kedua yang dia punya tuh. Nah, yang itu sebenarnya klip kedua itu adalah pintu kamar tidur yang terbuka dari dalam mengarah ke kamar saya. Dengan pintu kamar tidur saya yang terbuka, hal yang paling meresahkan tentang bagian kedua dari klip itu adalah karena kebiasaan. Saya hanya membiarkan pintu kamar saya terbuka ketika saya ada di sana. Jadi, ya, klip yang kedua itu siapa yang merekam
Dan ya, itu adalah cerita dari pengalaman seseorang ketika membeli apartemen baru. Cuman masalahnya adalah YouTube yang dia kasih linknya itu kebanyakan videonya itu di privat. Jadi kalian nggak bisa langsung lihat. Dan nama channelnya itu pokoknya bernama Emmet Berenger. Nah, Emmet Berenger ini sebenarnya hanya sebatas netizen yang hanya membagikan video yang dia temukan di apartemennya. Nah, masalahnya adalah yaitu tadi videonya di privat. Kalian tuh nggak bisa lihat secara langsung. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, Mimin akan taruh linknya di deskripsi. Itu nanti kalian cuma tinggal klik aja dan kalian lihat sendirilah. Cuman masalahnya ada satu video yang benar-benar udah hilang karena keterbatasan konten. Yaitu adalah saat dia tuh merekam tentang jari yang terputus. Dan jari yang terputus itu YouTube itu menganggap kalau adegan itu benar-benar membuat orang-orang tuh gak nyaman ataupun kayak semacam gore-nya tuh kelihatan banget. Jadi YouTube itu langsung men-take down videonya dan juga langsung gak ada. Walaupun udah ditaruh linknya ya, dia tuh udah taruh linknya, tapi tetap gak bisa untuk ditonton kembali. Oke? Dan ya itu aja sih dari ceritanya. Dan tetapi sayangnya Mimin harus akhiri dulu sampai sini pembahasan kita. Dan kalau misalnya kalian suka, kalian harus tekan tombol like, subscribe-nya, terus sharingnya ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian suka konten horor dan yang lain-lain, ya. Nah nanti kalau misalnya teman-teman kalian udah subscribe channel Mimin, nanti Mimin akan membuat konten yang sekiranya menarik nih untuk dibahas. Oke? Dan apapun yang Mimin temukan itu Mimin akan bahas di channel ini. Mimin janji. Dan juga yes, Mimin benar-benar bakal semangat kalau misalnya kalian itu udah membantu Mimin untuk membangkitkan channel ini. Oke? Dan juga Mimin pengen butuh mic baru karena kalau misalnya Mimin ngomong manual kayak gini kayaknya kurang enak atau kurang denger gitu ya. Oke? Nah, ya. Dan itu aja sih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.